أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la tusyair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marohan. Innallaha la yuhibbu kullu muhtali fakhuri. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, malam yang sangat luar biasa lagi, kita ketemu lagi, kita duduk bareng lagi, kita ngedengerin bareng lagi di majelis ilmu ini yang Allah berikan begitu banyak nikmat. Sudah sepatutnya lah kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bisa hadir, sudah bisa mengisi absen, dan mau mendengarkan kajian pada malam hari ini. Allah akan limpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang namanya belajar itu butuh proses. Yang namanya memperbaiki diri pasti membutuhkan proses. Yang namanya menata hati pasti butuh proses, pelan-pelan. Karena penyakit-penyakit hati ini tidak mudah untuk dihilangkan. Sudah menjamur di dalam diri kita sehingga itu menjadi hal yang biasa. Padahal ketika hati ini mati, hati ini salah melangkah, hati ini rusak, maka tidak mudah untuk memperbaikinya. Maka kita terus menatap pelan-pelan hati kita. Selawat teriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak, sehingga kita bisa bersama beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam yang sangat luar biasa. Jangan pernah terputus kita melantunkan sholawat kepada Rasulullah, agar kita diakui sebagai umatnya. Ketika nanti di padang mahsyar, Rasulullah mengenali kita karena dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah hadir, yang sudah mengisi absen pada malam hari ini, luar biasa istiqomahnya. Saya doakan semoga apa yang menjadi hajat dan cita-citanya Allah kabulkan pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul. Yang belum bisa absensi, belajar dan coba pelan-pelan. Ya. Sehingga mudah-mudahan kita terus menjadi orang yang istiqomah dalam memperbaiki diri dan menata hati. Khususnya di kajian pada malam hari ini, yaitu kajian muhasabah diri. Selalu kita benerin hati kita, selalu kita perbaiki sehingga kita menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini di kajian muhasabah diri ke-26, apa yang kau sombongkan? Apa yang kau sombongkan? Tema kita pada malam hari. Maka coba kita melihat, kita buka handphonenya yang ada ayat Al-Qur'annya. Kalau yang sedang duduk di atas sajadah sambil membaca Al-Qur'an, buka surat Luqman ayat 18. Tadi di muqaddimah awal saya bacain itu. Ya. Jadi buka coba surat Luqman ayat 18. Kalau sudah dibuka, coba diperhatikan, ditadaburi ayatnya, artinya, kemudian pahami maknanya. Kita sambil ngaji, tadabur ya. Wala tusair khadaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla muhtali fahuri. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia. Satu, jangan memalingkan wajahmu dari manusia dalam arti sombong. Dan jangan berjalan di bumi fil ardi marohan dengan angkuh. Ya. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai kulla, setiap muhtalin fahur, setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Saklek ini ayat. Ya. Ada jangan kamu sombong, memalingkan wajah dari manusia. Dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Pernah enggak kita nemuin orang sombong? Pernah enggak kita bertemu dengan orang sombong? Atau diri ini yang merasa sombong? Jangan-jangan kita enggak tahu apa itu sombong. Apa itu sombong? Jangan-jangan kita enggak tahu. Oleh sebab kita enggak tahu makna sombong, maka kita semena-mena. Ya. Kita semena-mena karena menganggap dirinya tidak sombong. Alhamdulillah ya, saya mah enggak sombong. Ada kalimat seperti itu terucap dari mulut seseorang. Benar enggak itu Mas dikatakan sombong apa enggak tuh? Ya, coba telah. Jadi apa yang dimaksud dengan kesombongan itu? Allah jelas-jelas di dalam surat Al-Luqman menjelaskan
Jangan memalingkan wajahmu dari manusia. Jangan maling, jangan. Karena kesombongan. Dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. No, Allah don't like that. Allah gak suka itu, yang sombong. Ya. Sombong dan membanggakan diri. Allah gak suka. Ya, pernah enggak? Atau jangan-jangan diri kita koreksi coba. Tanpa kita sadari, di dalam pergaulan kita sehari-hari, kesombongan itu sering menggejala. Ya. Kenapa demikian? Karena di hati kita terdapat kalimat saya lebih baik dari siapapun. Itu pernah nggak tersilat di hati? Saya lebih baik dari siapapun. Apakah itu sombong? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sombong? Itu ada di dalam surat Luqman ayat 18. Ada juga di surat An-Nahl ayat 23. Bahwa di situ dijelaskan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Enggak suka. Bahkan apabila ada kesombongan di hati manusia, tadi kajian tadi di masjid, ya kata tuan guru, saya ngambil kutip dikit, ya. Apabila di hati kita ada kesombongan, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Baunya surga itu dia nggak bisa mencium. Sejarak 1000 tahun. Setelah berjalan 1000 tahun, baru dia bisa mencium baunya surga. Karena ada kesombongan di hatinya. Yuk, pernah nggak kita ada di dalam hati kita menyangkal saya lebih baik dari dia? Ada enggak? Saya lebih baik dari dia. Ada enggak kayak gitu? Coba kita renungkan malam ini. Bukan hanya di dalam surat An-Naml, ada salah satu hadis dijelaskan. Hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga. Tuh, barusan saya bicara. Ini ada hadisnya. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Seberapa besar sih biji sawi? Ya. Seberapa besar biji sawi? Ada yang pernah lihat? Biji sawi, ya, kecil-kecil, kayak lada, kayak ketumbar, kecil biji sawi. Tuh, apabila kita ada kesombongan, kata Rasulullah, sebesar biji sawi, maka apa? Maka tidak akan masuk surga. Biji sawi kecil segitu ada kesombongan, maka kita nggak akan masuk surga. Makanya jangan sampai sombong apa yang sudah kita miliki, sombong atas apa yang sudah kita dapatkan.
Ini sebagai peringatan. Saya bilang sebagai peringatan. Kenapa? Al-Quran, di dalam Al-Quran mengisahkan Fir'aun, mengisahkan Abu Lahab, mengisahkan Abu Jahal sebagai apa? Sebagai warning, sebagai peringatan buat kita. Dan kisah-kisah mereka telah berlalu, namun ditulis jejaknya di dalam Al-Quran. Namun jejak kesombongan masih tertanam di hati manusia. Apakah kita benar-benar telah belajar atau hanya mengulang dosa yang sama? Coba. Jangan-jangan kesombongan ini kita mengulang dosa yang sama yang pernah dilakukan oleh para terdahulu. Seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, Korun. Apakah kita kembali mengulang dosa yang sama? Coba. Jadikan ini sebagai warning. Jadikan ini sebagai warning. Kalau ya apapun kekayaan yang kita miliki, untuk apa kita sombongkan? Tidak cukup banyak kisah yang tadi. Salah satunya Korun, yang begitu jelas diceritakan di dalam Al-Quran, kesombongannya membawa pada kehancuran. Dia dan hartanya dibenamkan ke dalam perut bumi lantaran kesombongannya. Benar enggak? Apalagi kekuasaan yang kau miliki, yang kita miliki, untuk apa kita sombongkan? Untuk apa engkau sombongkan? Tidak cukup. Tadi yang saya katakan, kisah Fir'aun yang termaktub begitu gamblang di dalam Al-Quran, dan kisahnya banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Kesombongannya mengantarkan kepada kebinasaannya. Bersama kesombongannya Allah tenggelamkan di Laut Merah. Benar? Benar. Ya. Allah pernah bertanya kepada Musa, wahai Musa, dia meminta pertolongan kepadamu sebanyak 70 kali. Kenapa kamu tidak menolong? Dan Nabi Musa kata apa? Seandainya Musa, Fir'aun itu meminta pertolongan kepadaku, kata Allah, aku akan selamatkan dia dengan rahmatku. Tuh. Tapi nyatanya dia meminta pertolongan selain pada diriku, yaitu meminta pertolongan kepadamu. Ya, insya Allah. Makanya kalau minta pertolongan itu sama Allah, bukan sama yang lain. Itu kekayaan yang dimiliki Korun musnah, kekuasaan yang dimiliki Fir'aun musnah. Sampai dia didatangi oleh iblis dan dia berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling laknatullah. Aku saja iblis tidak berani mentuhankan Tuhanku, sedangkan engkau mengaku sebagai Tuhan. Ya. Kesombongan yang sangat luar biasa. Akhirnya Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah. Dan ingat, kisahnya diabadikan sampai sekarang. Jasadnya lihat, masih ada sampai hari ini. Untuk apa?
untuk kita belajar bahwa pernah ada seorang manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ilmu yang kita miliki, ilmu untuk apa yang kita sombongkan? Gua mau lebih pintar dari dia. Dia mah P, dia mah T. Tidak cukup satu kisah dari Haman. Siapa Haman? Kenal? Enggak ya? Hanya sering-sering baca kisah para nabi dan para sahabat nabi. Nanti kenal siapa Haman. Haman itu adalah intelektual kepercayaannya Fir'aun yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Perdana Menterinya Fir'aun. Yang jelas-jelas dijelaskan tegas di dalam Al-Quran. Kesombongannya dan keberpihakannya pada penguasa yang zalim membawa pada hancuran. Dia, Haman bersama Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Abu Lahab, Abu Jahal, Allah. Tapi sekarang coba kalau kita lagi jalan, lagi ziarah ke makamnya Nabi di Arab Saudi, mampir kenya, ya, bahwa di sana ketika kita memasuki Abu Jahal, maka aromanya tercium seperti bangkai yang Masya Allah. Ya. Itulah, ya, Masya Allah. Lantas apa yang perlu kita sombongkan? Lahir kita ditolong orang, meninggal pun kita ditolong orang. Coba mau sombong gimana? Emang bisa lahiran sendiri, menggunting ari-ari sendiri bisa? Emang bisa meninggal ketika dia meninggal dan dia adalah orang yang paling sombong di kampungnya? Emang bisa dia ngegotong kerandanya sendiri? Emang dia bisa langsung masuk ke dalam liang lahat tanpa pertolongan orang lain? No, jawabannya tidak bisa. It cannot. Tidak bisa. Lantas apa yang bisa kau sombongkan? Ya. Apa yang bisa kita sombongkan? Coba. Ayo kita merenung. Ini sebuah nasihat. Ya, ini sebuah nasihat. Kalau nggak percaya, nih, ya, kita sombong apa enggak? Makanya jangan sombong. Jika kita sedang sombong, coba pergi ke dapur. Ya. Coba pergi ke dapur, coba lihat gas hijaumu, tabung melon, ya bahasa ini. Dan coba baca tuh, ada tulisan putihnya. Bacaannya apa coba? Ayo, bacaannya apa coba? Ayo, ada yang bisa tebak? Apa bacaannya? Pada gas hijau, tabung melon, yang tulisannya putih. Coba tebak. Untuk apa kita sombongkan? Kalau akhirnya nanti Allah akan musnahkan semua. Kalau akhirnya nanti Allah akan ambil. Bukankah semua ini adalah titipan yang nanti kepada yang punya akan diambil? Seperti ini analogi. Seperti analogi sebuah bank, saya nitipin motor ya. Saya nitipin motor. Ntar kalau saya udah balik dari Sumatera, saya ambil. Ternyata abang boleh make dah sepuasnya. Tapi jangan lupa dirawat. Ya, kayak gitu analoginya. Abang bebas make, abang rawat, nanti ketika saya balik ke Jakarta, nanti saya ambil. Itu analoginya. Maka dia makelah, motornya bagus,
angku, dia sombong. Wih. Padahal motor pinjaman. Suatu hari dia kembali ke Jakarta dan diambil. Nah seperti itulah. Ya. Hanya titipan tapi kita sombong, minta ampun. Iblis, tahu iblis? Itu diusir dari surga karena kesombongannya. Iblis diusir dari surga karena kesombongannya, karena dia tidak mau bersujud kepada Adam dan dia mengatakan dalam dirinya bahwa aku lebih baik. Tuh, ada kalimat kayak gitu. Aku lebih baik. Ada kalimat gitu. Apabila kita mengungkapkan kalimat itu, sombong kita itu. Gue mau lebih baik dari dia daripada dia. Gitu. Aku lebih baik daripada Adam. Ya Rabb, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka aku adalah yang terbaik. Itu. Ya. Iblis diturunkan ke surga karena kesombongannya. Kita manusia belum pernah ke surga tapi sombongnya minta ampun. Kayak yang surga punya dia gitu. Kayak surga itu punya dia. Ya, milik dia. Dia menyombongkan seperti itu. Makanya kembali ke ayat yang tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seorang yang di dalamnya, di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sebesar biji zarah. Namun ada ciri-ciri sifat sombong yang sebenarnya tanpa kita sadari kita melakukan itu. Apa aja? Ayo, apa aja sifat sombong itu yang ada di dalam diri kita, tapi kita enggak pernah sadari. Apa yuk? Ayo, apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama, apapun topik pembicaraannya selalu berakhir pembicaraan diri sendiri. Mohon dimaafkan ya, jika saya menyebarkan informasi tentang kajian ini pakai foto atau apa, itu mohon bukan karena demi Allah, bukan pengen dilihat, bukan sombong, bukan demi Allah ya, bukan, insya Allah tidak membanggakan diri, tidak, demi Allah ya. Bukan, insya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni saya ya. Biasanya orang sombong itu cenderung kepada fokus membicarakan dirinya. Ya. Misalnya dia sedang berkumpul dalam suatu ruangan ya, tentang membicarakan pembuatan buku untuk siswa. Tiba-tiba dia berkata, tahun lalu saya juga sempat buat tulisan kayak gitu dan diterbitkan. Nah kayak gitu tuh udah sombong tuh. Ya, itu ya, sombong. Hati-hati. Yang kedua, orang lain wajib tahu. Orang lain wajib tahu orang-orang penting yang ada di dalam pergaulan. Pernah nggak kayak gitu? Terkadang kita tidak berniat pamer akan kekayaan yang dimiliki, namun kita gemar membicarakan orang-orang penting dalam lingkungan keluarga. Contoh, tiba-tiba tanteku itu tahu nggak gitu kan, kemarin tuh dia terpilih loh jadi anggota DPR dengan kalimat
kamu tahu nggak tanteku itu loh, kamu tahu nggak pamanku itu kemarin loh, gitu ya. Tanpa kita sadari, dari sikap membanggakan orang lain di sekitar kita itu dapat memicu sifat kesombongan. Meskipun niat ya, meskipun niat kita tidak demikian gitu. Namun inilah kebiasaan yang sering. Maka lambat laun perasaan sombong itu akan muncul. Merasa bangga bahwa saudaranya jadi anggota misalnya. Karena dia menganggap, gue punya orang dalam, oh keren. Dengan memiliki orang dalam, dia bisa melakukan apa aja. Hati-hati nih, hati-hati nih. Wah, gue punya orang dalam inilah, nggak usah pusing-pusing, aman. Jangan sampai. Sekecil apapun itu nanti akan menjadi pertanggung jawab. Apalagi hasilnya kita kasih kepada anak bini kita. Dan itu dimakan menjadi darah daging buat mereka. Makanya jangan pernah menyesal ketika ada anak kita sesuai diatur. Jangan pernah menyesal ada anak kita yang kena obat-obatan. Lantaran apa? Lantaran karena kita memberi makan mereka dari harta-harta yang haram, yang bukan menjadi hak kita. Paham? Sampai di sini. Kita anggap kita punya orang dalam, semua urusan dimudahkan. Hey, that is the world. Itu dunia. But not heaven. Tapi belum tentu akhirat. Ya, sekecil apapun nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, hati-hati. Setiap teken tanda tangan kita itu akan menjadi saksi kelak. Apakah tanda tangan ini nanti dia yang akan mempertanggungjawabkan. Wahai tanda tangan, pernahkah engkau menaikkan satu proyek bagi-bagi hasil? Wahai ya Rabb, benar. Aku bersaksi, tanda tangan inilah menjadi saksi bahwa, Masya Allah, hati-hati ya. Jangan bangga punya orang dalam. Jangan bangga ketika urusan kita dipermudah. Tapi berat langkah kita nanti menuju akhirat. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, itu juga bisa menjadikan sifat kesombongan. Yang ketiga, mengeluh sembari pamer. Sikap pamer ini yang dibungkus dalam keluhan. Maksudnya gimana, Kang? Sikap pamer dibungkus dalam keluhan. Sikap pamer ini tanpa disadari sering kita lakukan, ya. Tanpa kita sadari nih, kita sering melakukan sikap ini. Contoh, ya, aduh, jengkel deh, gitu kan? Masa iPhone 12 ku dipinjam sama kakak, akhirnya pakai yang Samsung S10 deh. Yang nggak ada salahnya sih mengeluh, namun ada baiknya jika tidak disadari dengan rasa ingin pamer. Aduh, pusing. Tagihan udah jatuh tempo. Padahal tanah tuh di mana-mana ada gitu. Tuh, pamer. Ya, itu pamer. Ya, itu bisa membuat orang lain menjadi risih, bahkan bisa menimbulkan perasaan iri. Enak ya kayak dia, enak ya. Secara tidak langsung dari keluhan kita, ya, seakan ingin memberitahu ke orang lain bahwa kita memiliki beberapa yang orang nggak punya. Tuh, itu dia. Ya. Yang keempat,
Apa yang keempat? Yang keempat, tidak respect dengan pencapaian orang lain. Dia nggak demen saat temennya menceritakan pencapaian yang dicapai olehnya, kamu merasa tidak tertarik. Ini jangan, hati-hati. Kenapa? Di dalam diri sudah ada perasaan menganggap diri lebih hebat atau superior dari orang lain, maka itulah salah satu bibit dari kesombongan. Ya, hati-hati. Insyaallah. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bangga dengan pencapaian diri sendiri atau keluarga atau orang lain wajib tahu. Merasa bangga atas pencapaian diri sendiri ataupun keluarga memanglah lumrah, yang nggak masalah sih. Namun jika kebanggaan tersebut dilakukan dengan menceritakannya kepada orang lain secara berulang atau terus menerus, tentunya akan membuat orang lain males. Bahkan nih, orang yang awalnya ikut bangga menjadi biasa saja dengan cerita yang sering diceritakan. Nah ini, makanya jangan pernah bangga atas pencapaian diri. Gue mau udah S2, dia masih SPDA ya. Jangan bangga. Siapa tahu ijazahnya boleh titik-titik ya. Gitu. Banggalah kita. Apa yang kita miliki, kajian kemarin. Apa yang kita miliki harus kita syukuri ya. Walaupun kecil tempatnya, syukuri. Yang keenam, menyepelekan kemampuan orang lain. Menyepelekan kemampuan orang lain adalah salah satu tidak dapat dipungkiri ya. Kenapa? Ya. Dalam dunia kerja. Bapak kenapa sih mau ngangkat dia? Dia itu nggak tahu apa-apa, dia itu nggak bisa apa-apa, tahu Pak gitu. Saya yang bla 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 bla. Masya Allah. Jangan menyepelekan orang lain. Itu juga bentuk kesombongan ya. Masya Allah. Hati-hati nih ya. Hati-hati, jangan pernah ya seperti itu. Inilah ciri sifat sombong yang sebenarnya tanpa kita sadari ternyata pernah kita lakukan ya. Coba cek satu-satu nih sambil merenung di malam Jumat yang luar biasa ini. Sambil merenung, bener enggak ya gitu ya. Sambil merenung gitu. Kemudian ada beberapa penyebab angku atau sombong. Yang pertama, merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua, kurang sadar atas keterbatasan dirinya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Ya. Kenapa? Lingkungan yang mendukung dan memupuk kesombongan juga bisa menjadi faktor bagian dari itu. Ya. Makanya Imam Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa lingkungan yang tidak mendidik sifat tawadu, rendah hati, dapat menjadikan orang sombong ya. Sifat ya, dari ilmu itu adalah penyakit dari ilmu itu adalah sombong. Hati jangan sampai menjadi penyakit. Pengaruh lingkungan. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan yang diiringi, ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kebijaksanaan dan keimanan, maka ini akan menjadi sumber kesombongan. Seorang yang merasa lebih pintar atau lebih berilmu cenderung
orang lain dianggap kurang berpengetahuan. Dia. Ya, hati-hati. Ya. Yang kelima, kekayaan dan harta benda. Kekayaan materi yang berlimpah sering membuat seorang merasa lebih superior, bahwa dia paling kaya di kampung ini dibandingkan orang lain yang kurang berada. Ini mengarahkan kepada sikap meremehkan dan memandang rendah mereka yang miskin. Hati-hati. Ya. Yang keenam, status sosial dan keturunan. Status sosial dan keturunan. Ya, ini hati-hati. Ya, ini bisa menyebabkan kesombongan. Ya, paham sampai di sini? Mudah-mudahan kita semua paham ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kepada Japri, silakan. Ya, kajian kita nanti bersambung kembali dengan tema yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, saya mengajak semuanya pada jamaah, pada sahabat surgaku yang berada di ruang majelis ini, mudah-mudahan kita semua Allah berikan rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup ya kajian pada malam hari ini. Semoga ada keberkahan di dalamnya dan kita bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.